tes tes. Halo, tes 1, 2, 3. Masuk Pak, masuk. Udah ada yang dengar Mas Muhammad? Halo? Ya, masuk Pak, masuk. Halo? Masuk Pak, clear. Salah masuk Pak. Ya, dengar Pak kedengaran. Halo, halo. Halo, tes. Nah, sekarang baru dengar kelihatannya. Dengar ya? Suara kecil Pak, suara kecil. Suara kecil ya? Oke, oke, oke. Sebentar. Kalau sekarang masih kecil? Udah Pak, Lumayan Pak, kedengaran. lumayan.
Lumayan. Lumayan ya. Ya agak kemeresek. Oke. Tes 1, 2, 3. Masuk, Pak. Iya, Oke. masuk Pak. Masuk. Dia di KRL. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, banyak salahnya nih karena online begini, kadang ngadat dan seterusnya komputernya. Dan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya kita akan memulai yaitu terkait mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sekarang saya ingin mengabsensi dulu nih yang dari IF Informatika. Abdurrahman Hakim ada nggak? Hadir, Pak. Abdir. Oke. Masih di kantor atau di rumah? Kantor, Pak. Masih di kantor. Sudah menyampaikan makalah belum? Mas Abdul? Belum, Pak. Belum. Dikit lagi, Pak. Ya, oke. Kemudian sambil Mas Ali Usman, ada nggak? Karena ini ada 3 shift ya. Oke, kemudian saya lanjut. Alfonsus Sanfaris, ada nggak? Andri Kurniawan? Belum ada. Ardian Ibnu Darmawan, ada nggak? Langsung nyaut ada ya. Kalau ada orangnya, langsung nanti sampaikan hadir ya, supaya ini absennya langsung masuk ke digital saya nih. Ya. Ibnu Darmawan, Desi, Pris. Oke, mana Mbak Desi mana? Saya. Oke. Mbak Desi sudah menyampaikan makalah belum? Sudah, Pak. Judulnya apa? Judulnya saya lupa karena lama, Pak. Oke, silakan dibuka dulu nanti biar judulnya ada. Karena ini saya cek satu persatu. Desi. Sebentar, Pak. Saya cek dulu. Oke, kemudian Mas Edi Rasidi, hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, makalah udah. Sudah, Pak. Oke, kemudian Habibi. Hadir, Pak. Hadir. Makalah sudah belum? Belum, Pak. Belum. Oke, segera ya, karena nanti saya ngisi nilainya UTS termasuk makalahnya nanti. Oh ya udah, Pak ya. Nanti segera. Kemudian Hanifah Husnun Mawarti hadir nggak? Harsono, Indra Safrialdi,
Pak, maaf, judulnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak? Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Desi, ini ada 3 Desi ini. Sebentar. Ini ada Desi. Kalau Desri Triparwanti, hadir nggak? Ini kelas TI. Pancasila. Kalau Mas Edi judulnya apa? Nilai-nilai Pancasila, Pak. Oke, nilai-nilai Pancasila. Oke, dibuka makalahnya ya. Buka dulu makalahnya. Kemudian ini mewakili Ita Krisnawati. Hadir nggak? Oke, Joni Kardiman. Mufid. Hadir, Pak. Oke, Ilham Hamdi, Eka Putra. Irwan Mustajab. Ini sangat mustajab. Ya. Muhammad Aldi Ramadini. Mas Pak Muhammad Ita Krisnawati hadir. Oke, Kak Krisnawati. Judulnya apa? Udah ngasih makalah belum? Sudah. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Ntar sambil saya buka. Oke, kemudian Mas Muhammad Fakhri Burhanuddin. Hadir, Pak. Sudah makalah, sudah di email? Belum sempat, Pak. Belum. Belum sempat. Nanti segera ya. Oke, Segera, Pak. kemudian Wisnu Ramadan. Iya, Pak. Sibuk pindahan soalnya, Pak. Ya, Wisnu Ramadan ada nggak? Muhammad Wisnu Ramadan? Oke. Kemudian Nur Iqmal. Hadir nggak? Mubarok. Nurdin. Ada nggak? Prayogo. Ponsianus Prayogo. Rafiatun. Nasikah. Hadir, Pak. Makalahnya apa? Judulnya? Judulnya Nilai Pancasila dalam Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, tapi belum dikirim, Pak. Oke, ya berarti belum ada. Saya cari, saya cek mana. Oke, segera kirim ya. Iya, Pak. Oke, Yunisara ada nggak? Ada, Yunisara Pak. Nyanyi terus ini Yunisara. Makalahnya apa judulnya? Nilai-nilai Pancasila, Pak. Nilai-nilai Pancasila. Oke. Nilai-nilai Pancasila. Hampir sama semua nilai-nilai Pancasila ya. Sekarang kelas yang SI. Abdul Rahman, SI. Abdurrahman, SI. Hadir nggak? Angga Anditya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Abdurrahman hadir, Pak. Abdurrahman makalahnya apa? SI. Nilai-nilai Pancasila dalam proses pilkada serentak, Pak. Oke, udah dikirim? Sudah, Pak. Oke. Ya udah, sekarang Abdurrahman dulu nih. Coba sambil saya absen di layar, coba jelaskan makalah Mas Abdurrahman dari SI, lainnya menyimak. Sebentar, Pak. Ya, dibuka, boleh ditampilkan juga. Halaman ini ada WA pribadi. Sebagian ada yang muncul, ada yang enggak.
terlalu banyak mahasiswanya. Selamat sore, Pak. Oke. Tadi kan saya absen sampai SI ya, Pak ya? Iya, baru SI dulu. Ya, betul, Pak. Kan saya absen setelah Mas Angga ya, Pak, Aprilian. Nah, Ya. kan saya lagi di jalan nih, Pak. Saya mau izin, Pak, sekalian, Pak. Lanjut Oke. perjalanan dulu, Pak. Oke, hati-hati di jalan. Baik, Pak. Oke. Saya absen nomor 3 ya, Pak. Oke, udah. Aprilian. Di sini ada kok di layar. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sambil saya contreng-contreng nih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Ayo, Mas Abdurrahman. Dari SI ditampilkan. Pak, mohon maaf nih Pak, bisa dikasih waktu dulu nggak Pak? Atau nggak skip ke yang lain dulu Pak? Oke. Soalnya ada persiapan. Ya wes, persiapan. Dari kembali ke IF, Mas Edi Rosidi. Sudah kebuka belum tadi? Masih di jalan atau yang di kantor siapa yang sudah siap? Saya masih di kantor sih Pak, masih ada kerjaan dikit nih, ngambil kerja soalnya. Oke, si Mbak Izin tadi, Pak, masih ada pekerjaan Pak. Mbak Desitri, yang nilai-nilai Pancasila. Ya Pak, sebentar ya Pak. Oke, nanti kita diskusi. Raden Ahmad Fauzi ada enggak? Oke, ini ya silahkan Mbak Desi. Ya, ini makalah saya Pak yang berjudul Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Ini di sini ada pertama kata penghantarnya. Dibaca juga Pak? Atau Ya. next aja? Ibu garis besarnya aja. Garis besarnya. Di sini ada daftar isi. Ada bab 1 pendahuluan. Terus isi dari pendahuluan 1.1 itu latar belakang. 1.2 langsung gini. Mohon maaf. Jadi Ibu jelaskan terkait nilai-nilai ini ya, nilai-nilai Pancasila ya. Ya. Ini yang Desi ini. Desi Krisnawati apa? Desi Prialestari Maulani. Prialestari. Saya cari kok belum udah di email belum ya ke saya? Udah Pak, tanggal sebentar saya cek. Desi. Tanggal 12 April, Pak. 12 April. Ya wes lanjut. Ya, di sini ada latar belakangnya. Ya, di setiap bangsa seluruh dunia itu pasti memiliki suatu ideologi sebagai dasar negara. Kalau di Indonesia itu dasar negaranya itu ya Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri yang berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius bangsa Indonesia. Ini di sini ada sejarah Pancasila dan kemerdekaan Indonesianya, Pak. Apa perlu dibaca, Pak?
Baca. Karena ini Mbak Desi presentasi nih di depan teman-teman. Sejarah Pancasila dan kemerdekaan Indonesia penuh dengan perjuangan dan kepedihan yang tak patut dilupakan. Bagaimana para pahlawan bersusah gigih demi tanah air ini, hingga tergapaikan awal cita-cita para pahlawan, yaitu kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dibacakan proklamasi oleh I.R. Soekarno. Setelah itu pun masih banyak masalah yang pemberontakan di negeri ini hingga adanya Orde Baru pada masa Soeharto yang dengan harapan mampu membawa Indonesia lebih baik. Tapi kenyataannya sebaliknya. Hukum dimainkan. Penguasa dan raja adalah mereka yang berwenang hingga tahun 1998. Jatuhnya Soeharto dan awal perubahan bagi Indonesia atau yang disebut resolusi 17 tahun dari masa kelabu itu, dunia kini penuh dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi bohong bila sudah ada keadilan karena kenyataannya ialah kekuasaan dikarenakan penuhnya karakter. Pembelajaran Pancasila didapatkan sejak duduk di bangku sekolah dasar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang hafal akan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa berpikir luas, kritis, serta realistis agar dapat memajukan bangsa Indonesia tercinta ini. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana sejarah lengkap Pancasila tentang pemahaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana contoh kasus penerapan Pancasila secara rasional. Tujuannya yang pertama, memberikan informasi tentang sejarah pemahaman Pancasila. Yang kedua, mampu menerapkan atau mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, agar pembaca mengerti fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, agar pembaca mengerti mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, agar pembaca dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita di sini masuk di bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sedangkan Notonegoro menyatakan filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakan dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Notonegoro menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Di sini ada kajian epistemologis filsafat Pancasila, dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pemerintahan. Menurut Titus, terdapat 3 personal mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia.
Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana diketahui bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri serta dirumuskan secara bersama-sama oleh the founding fathers kita. Jadi, bangsa Indonesia merupakan kausa materialisnya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dari arti susunan sila-silanya maupun isi arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Selanjutnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Yang berikutnya ada ciri dan sifat Pancasila. Yang pertama adalah sistematis atau runtun, yaitu tidak boleh ditukar urutannya. Maaf Pak, itu ada sedikit salah ketik. Oke. Yang kedua adalah kesatuan totalitas yang organis, yaitu utuh, manunggal, dan senyawa, yaitu tidak dapat dipisahkan satu dengan lain. Ciri dan sifat Pancasila dapat digambarkan dengan hierarkis piramida sebagai berikut. Jadi yang pertama itu sila pertama, yang kedua sila kedua, yang ketiga sila ketiga, dan di bawahnya ada sila keempat dan sila kelima. Yang sila pertama itu mendasari dan menjiwai sila yang pertama itu mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang sila kedua itu dijiwai oleh sila pertama dan bersama-sama menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua dan bersama-sama menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, dan bersama-sama menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Apabila sila-sila dalam Pancasila dipisahkan satu dengan yang lainnya, akan berdampak, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dampaknya adalah apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, dapat menimbulkan negara teokrasi yang absolut. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, menimbulkan kosmopolitanisme, yakni paham yang tidak mengakui negara nasional. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Apabila dikaitkan dengan sila lainnya, dapat menimbulkan chauvinisme, yaitu mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apabila tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya, dapat menimbulkan demokrasi liberal. Yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis. Yang ketiga ada fungsi-fungsi Pancasila. Yang pertama sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat sebagai sumber dan segala sumber hukum. Yang kelima sebagai falsafah hidup yang menyatukan bangsa. Yang keenam sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang ketujuh sebagai ideologi negara Indonesia. Selanjutnya ada pengalaman Pancasila. Di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, ada mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang kelima, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Selanjutnya adalah filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu paham filsafat atau philosophical way of thinking. Oleh karena itu dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan, sehingga seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan Pancasila dari sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ialah sebagai dasar negara, sering juga disebut dengan dasar falsafah negara, ideologi negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggara negara dan juga dikuatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang suatu dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah dalam memahami Pancasila. Dalam usaha merumuskan dasar negara atau Pancasila, muncullah usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan usulannya terhadap 5 dasar sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Beliau berpendapat bahwa kelima sila yang diutarakan tersebut berasal dari sejarah, agama, peradaban, dan hidup ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia. Yang kedua yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato spontannya yang selanjutnya dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. I.R. Soekarno merumuskan dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Dari banyak usulan-usulan yang ditemukan, I.R. Soekarno berhasil mensistensikan dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara ini kemudian didadarkan kembali oleh panitia yang dibentuk BPUPKI dan dimasukkan ke Piagam Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat. Sebelum disahkan, terdapat bagian yang diubah, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjadikan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain, seperti Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain, namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Oke. Langsung, Mbak, ke kesimpulan. Ya. Tapi ini bagus ada contoh-contoh kasus, coba yang contoh kasusnya. Tentang pilkadanya, coba. Ya, ini ya Pak. Ya.
Contoh kasus penerapan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan berasal dari kata Tuhan. Ialah Allah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal. Tiada sekutu Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Oke, contoh kasusnya. Contoh kasusnya yang positifnya, Jakarta CNN Indonesia. Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal jadi dua simbol agama Islam dan Katolik di Indonesia. Kedua tempat tersebut terletak saling berseberangan. Gereja Katedral di Jalan Katedral nomor 7B dan Masjid Istiqlal di Jalan Taman Wijaya Kusuma. Keduanya di pusat Jakarta, memiliki sejarah toleransi beragama yang panjang. Salah satu bentuk kecil dari toleransi beragama yang muncul dari kehadiran katedral dan Istiqlal adalah soal berbagi lahan parkir. Seperti diketahui, akhir pekan ini umat Katolik dan Kristen tentunya sedang merayakan hari besar yang mereka namakan Paskah. Analisisnya, menurut saya, perilaku ini mencerminkan sikap seperti sila pertama, di mana setiap individu pasti memiliki kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas, di mana Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral merupakan dua tempat ibadah yang berbeda. Negatifnya adalah kasus penistaan agama Islam melalui situs internet belarminus.bekasi.blogspot.com yang diduga milik Yayasan Pendidikan Belarminus di proses aparat dan MUI Kota Bekasi terus memantau perkembangannya. Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, KH Iskandar Ghazali di Bekasi, Selasa menyatakan kasus tersebut telah ditangani bagian kejahatan teknologi informasi Polda Metro Jaya. Sementara dua orang yang dicurigai, F dan J, telah ditangani aparat Polres Metro Bekasi. Penistaan yang dilakukan oleh oknum tersebut berupa pelecehan terhadap kitab suci Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, katanya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil. Udah cukup. Salah satu kasus penutup sekarang. Kesimpulan. Penutupnya adalah Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan mendasari diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralitas, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya hakikat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan akhirnya agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Sekian. Sarannya apa? Sarannya adalah uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita, Republik Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Keren, Terima kasih, Mbak Desi.
Luar Ya, biasa sama-sama, ya. Pak. Ya, luar biasa bagus. Ada contoh kasus. Jadi Mbak Desi ini mengambil judulnya adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengupas mulai dari di situ latar belakang, rumusan masalah, pengertian Pancasila. Tadi sudah menjelaskan tentang ciri dan sifat Pancasila, fungsi Pancasila, sampai ada beberapa contoh kasus. Sebelum nanti saya silahkan ditutup aja Mbak Desi presentasinya. Ya. Iya, terima kasih Pak. Baik, makasih. Nanti jangan ditutup dulu karena kita diskusi sama rekan-rekan. Ya, ini Mbak Desi ini dari IF ya, dari IF nomor urut 8. Iya, Pak. Ya, jadi menyampaikan bagus sekali. Jadi kasus-kasus ya atau pengertian Pancasila jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi baru ada contoh kasus yang di katedral. Nah, sebetulnya di Bali aja juga itu masjid jadi sama itu malah jadi satu tuh di gereja, yaitu dekat bandara di Bali sana tuh. Nah, itu kalau itu temboknya jadi nempel dan masih ada beberapa daerah yang jadi satu juga. Tapi ada juga yang intoleran, yang juga membangun gereja juga tidak boleh. Ada yang juga di minoritas, agak dikriminalisasi. Begitu juga di daerah yang mayoritas dan seterusnya. Tadi sudah diuraikan oleh Mbak Dasi. Untuk itu silakan rekan-rekan mengomentari, menanya atau diskusi karena ini sifatnya diskusi. Jadi silakan, judulnya dari Desi adalah terkait Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Desi juga menyampaikan tentang sila pertama yang lambangnya tadi bintang, kemudian di situ adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada kalau nggak salah tadi menyampaikan ada 5 sila ya pengamalannya, mulai mengembangkan, mulai membina dan seterusnya, juga sila kemanusiaan sampai di situ adalah sila keadilan sosial. Silakan. Nah, saya kasih kesempatan di kelas SI ya untuk bertanya atau memberi apa ke Mbak Desi atau sanggahan dan seterusnya, diskusi. Latihan diskusi karena ini bagus sekali, Pancasila itu perlu kita diskusikan. Oke, SI itu banyak nih, mulai dari nomor 1 sampai nomor urut 31 di slide 2 itu. Kalau yang slide 1 ini, kalau slide pertama kelihatan tuh mulai dari Lorenzo Lusmareto, kemudian di ada Nahda, ada Putri Dea dan seterusnya. Kemudian kalau di slide 1 itu yang SI, di situ ada siapa nih slide 1? Ada Serdi, ya, kemudian ada Nurul yang kelihatan di layar tuh. Silakan yang disampaikan Desi tadi bertanya atau komentar atau menguatkan. Ya, silakan karena ada nilai. Yang presentasi dapat nilai, yang nanya dapat nilai, yang komentarin dapat nilai. Kan seharusnya makalah ini ada 4 kali makalah ya. Tapi saya 1 makalah aja. Tapi nanti nilainya saya pisah ke 4 kolom ya. Ada makalah 1, 2, 3, 4. Nah, nanya pun saya anggap membuat makalah kedua. Menjawab, menguatkan makalah ketiga. Jadi nanti makin banyak berkomentar di situ berarti full makalahnya. Istilahnya seperti itu. Jadi silakan aja. Jadi membuat makalahnya 1 nilainya nanti 4 kolom, makalah 1, 2, 3, 4 full. Tapi syaratnya yaitu harus nanya, harus ngomentarin, harus diskusi dan seterusnya. Aktif. Karena perilaku dalam online aktif ya. Ini ibaratkan kuis. Silakan siapa yang nanya, itu ada yang kedip-kedip siapa itu. Saya kasih kesempatan yang kelas lain dulu, SI, biar imbang. Ada enggak?
1, 2, 3. 3 detik. Oke. SI ada? Kalau nggak ada, saya kasih kesempatan untuk kelas TI. Untuk nanya ke kelas IF, Mbak Desi. Karena di kelas IF ini ada TI ini aja Desi juga, ada Desi Triparwati ada juga. Silakan kelas TI nanya ke kelas IF, Mbak Desi yang disampaikan. Halo. Ini banyak absen tapi nggak ada nongol. Halo. Suara saya dengeran nggak ya? Dengaran, Pak. Oke, Mas Abdurrahman. Penyampaiannya udah cukup bagus, Pak. Jadi bingung mau yang mau ditanya apa gitu. Penyampaiannya Mbak Desi tadi udah cukup bagus gitu. Jadi bingung mau yang mau ditanyain apa gitu. Banyak pertanyaan. Ini baru Mbak Desi itu membuat 26 lembar doang. Kalau Pancasila itu kehidupan banyak. Contoh-contoh dan seterusnya. Ya, banyak pertanyaan. Mulai dari ada sejarah, ada Pancasila jiwa dan kepribadian bangsa. Apakah yang disampaikan tadi kan si Desi juga menyampaikan kenapa ini disampaikan Pancasila ini agar seluruh pelajar manusia Indonesia itu hafal dengan Pancasila. Jadi saya nggak perlu ngetes satu-satu, saya anggap hafal Pancasila, ya wajib hukumnya kan seperti itu. Tadi dihafal gitu karena Pancasila dalam kehidupan sehari-hari wajib dihafal dan dipahami. Dan dari nilai Pancasila itu, baik itu generasi muda dan generasi penerus bangsa. Kalau nggak salah tadi kayak begitu paparannya Mbak Desi. Norma aturannya yang berlaku seperti apa. Oke, silahkan. Banyak pertanyaan Pancasila. Ada lagi? Mas, siapa tadi? Abdurrahman tadi sudah mencet. Siapa lagi? Maaf Pak, boleh tanya? Saya Boleh, Farhan. Mas Farsan Setiawan, TI. Silakan. Begini Mbak Desi, ini ada contoh kasus yang saya alami sendiri. Kebetulan saya ada tugas luar berapa tahun gitu kan, nggak balik rumah. Rumah saya tinggalkan kosong. Kemudian ternyata pada saat ada yang kita coba minta tolong untuk ngeliatin kondisi rumah saya, ternyata jadi tempat sampah. Jadi orang-orang itu pada buang sampah di tempat saya gitu, di rumah saya, karena memang kosong dan ada halaman yang agak luas juga di sebelah. Dan setelah tanya ke tetangga kanan kiri, ada informasi bahwa yang melakukan itu adalah orang yang mempunyai hukum di RS. Maksudnya dia mempunyai pangkat lah, dan dia yang berhukum lah. Jadi mau tanya kira-kira kalau menurut Pancasila saya seharusnya seperti apa ya Pak Desi? Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi saya perjelas Mbak Desi, Mas. Panggilannya Farhan atau Muhammad atau Setiawan? Farhan, Pak. Farhan. Jadi Mas Farhan itu punya rumah, jarang pulang, ya Bang Toyib. Nah, sekali pulang, ya nengok rumahnya penuh dengan sampah, kan begitu ya? Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada sampah. Siapa yang menaruh sampah situ? Yaitu orang-orang yang nggak tahu punya pangkat itu tentara, polisi atau PNS atau apa, harus jelas itu, atau pengacara atau apa itu? Polisi Pak. Polisi. Nggak apa-apa, di diskusi akademisi ini bebas mau menyampaikan, nggak ada hukum kok di sini mah. Jadi mau ngomong jenderal, kolonel, polisi dan seterusnya itu bebas, karena ini sifatnya kita pembelajaran ya. Jadi nggak usah takut ditangkap. Kalau mahasiswa ngomong itu bebas. Dosen ngomong juga bebas, tapi bebasnya ada koridor gitu maksudnya. Ini adalah pembelajaran kasusnya. Nah, sikap Mas
Farhan ini seperti apa kalau seperti itu. Ada tanggapan Mbak Desi? Iya Pak, mungkin menurut saya Mas bisa tanya ke yang bersangkutan terlebih dahulu ya. Karena kan sebenarnya itu bukan tempat sampah, karena itu rumah yang memang kosong. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya emang kita lihat di Pancasila ya pasti bisa dituntut sih Mas, karena ada undang-undangnya. Cuman biasanya kadang yang lebih berpangkat tuh selalu menang. Gitu. Jadi saran saya mungkin Mas bisa melakukan komunikasi kepada bersangkutan terlebih dahulu sih, apa maksudnya rumah Mas kenapa dijadikan sebagai tempat sampah, padahal itu rumah yang kosong gitu Mas. Ya, yang itu sudah dicoba untuk komunikasi, tapi sepertinya dan apa ya namanya ya, deng ya. Oke. Ya, oke. Jadi ini biasa kalau S1 ini masih malu-malu untungnya. Jadi kalau sikap tadi di Mbak Desi menyampaikan komunikasi. Kalau dihubungkan dengan Pancasila, maka implementasi terkait sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kan harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, tepos liro. Itu tidak ada tenggang rasa dan tepos liro kan seperti itu. Berarti masih semena-mena terhadap orang lain. Nah, orang lain itu karena itu rumahnya si Farhan, kemudian ada tetangga atau orang yang baik sengaja tidak sengaja ya, ke situ membuang sampah ke rumahnya sedangkan itu bukan tempat sampah, ya sebetulnya itu tidak boleh. Jadi ini terkait Pancasila ya, kalau terkait hukumnya ya buang sampah ya kena dilaporkan. Tetapi ini kita bicara mengenai bagaimana teori dan pengamalan Pancasila kan begitu ya Farhan ya. Iya Jadi, Mbak Desi. Jadi nanti kalau ini mohon diskusi, jadi harus lurus rekan-rekan. Rekan-rekan yang lagi belajar S1 ini nanti kita itu kalau melihat pokok permasalahan, diskusi kita adalah diskusi yang sesuai pokok. Pokok hari ini terkait Pancasila. Bagaimana masyarakat atau orang itu mengamalkan Pancasila. Kalau dengan Pancasila pertama ya pasti sudah jelas. Artinya semena-mena itu dia tidak menghormati. Kan begitu ya. Tadi kan Mbak Desi menjelaskan di sila pertama harus mengembangkan sikap hormat, menghormati. Dan bekerja sama antar pemeluk agama. Biarpun agamanya beda, agama satu menghormati. Membina kerukunan hidup antar beragama. Ya membuang sampah itu kan nggak bagus karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah jadi tadi Cis Desi menyampaikan bentuk dari piramida. Bahwa sila pertama itu memperdomani sila kedua, memperdomani sila pertama. Sila ketiga memperdomani sila kedua, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan piramida ya. Jadi Pancasila itu berjenjang dari sila 1, 2, 3 dan seterusnya karena mendasari yang menjiwai sila kedua, menjiwai sila pertama, kemudian sila ketiga, 4 menjiwai sila pertama. Dasar utamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa tidak mungkin dia membuang sampah ke rumah si Farhan kan gitu, karena harus mengembangkan sikap saling menghormati, kan begitu ya. Nah, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kalau buang sampah berarti semena-mena. Jadi cara menjelaskan gitu ya, Des ya. Oke, halo. Ya, siapa? Nah, jadi Mbak Desi kekeh ini apa namanya, kekeh itu apa ya? Fokus kepada presentasi, suatu saat presentasi di depan umum, di depan dosen yang disampaikan atau di depan siapapun khalayak umum, contohnya berkutik yang disampaikan tadi menyampaikan sila pertama, sila kedua. Biarpun kasusnya itu banyak kasus pidana di situ, membuang sampah dan seterusnya. Jangan terkuak dengan hukum. Fokus dulu nih ke Pancasilanya. Gitu, kira-kira seperti ini. Karena setiap orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
hormat, menghormati bersama dengan manusia lainnya dan seterusnya. Nah, rasa tepo selironya tidak ada. Nah, jadi Mbak Desi bisa ngomelin tuh. Wah, itu berarti yang buang sampah ya itu nggak punya rasa mencintai. Begitu. Nah, ini cara menjelaskan begitu kira-kira ini. Ini contoh ya. Gitu. Oke. Gitu Mas Farudin, saya bantu Mbak Desi nih kira-kira meluruskan. Jadi tugas dosen meluruskan kalau ada yang menanya, nah saya meluruskan kembali. Biarpun tadi Mbak Desi juga benar. Ya sudah, ditegur, diajak ngobrol, lapor, pasti sudah dilakukan itu. Tapi bagaimana kaitannya dengan pengamalan Pancasila kan? Maksudnya seperti itu mungkin begitu pertanyaannya. Yang jelas membuang sampah ke rumah orang lain tidak mengamalkan Pancasila. Gitu Mbak Desi. Mas Farhan. Ya, baik, clear, Pak. Ya, clear ya, kira-kira gitu. Jadi pokok bahasan kita terkait Pancasila. Mengenai hukum pasti salah, gitu. Tapi yang jelas biarpun itu mau pangkat dan seterusnya, belum mengamalkan Pancasila itu. Kalau sudah mengamalkan pasti enggak begitu, kan begitu ya. Ada lagi yang lainnya diskusi? Biar tambah nilai nih, biar ada nilainya. Saya kemarin agak senanya-nanyanya atau nambahin itu dapat nilai. Saya yakin kalau kita diskusi Pancasila ini menarik. Tuh Mas Fahri, Mas Muhammad Mas Fahri, silakan. Iya Pak. Cuma mau komentar itu Pak yang masalah aparat tadi itu Pak. Ya. Memang kan sekarang ini aparat ini gimana ya? Banyak yang sikapnya sudah arogan Pak, sudah arogan. Kayak macam terbaru kasus-kasus yang sekarang ini ada penjual itu yang dituduh narkoba ditangkap, tahu-tahu meninggal selama di tahanan. Nah ini bagaimana ya? Apakah mungkin ada yang salah Pak? Salah di apa ya? Di pendidikan polisi atau tentara ini Pak? Karena di pendidikan itu kan mereka diajar yang namanya Pancasila dan segala macam. Tapi outputnya ini kebanyakan memang arogan Pak, arogan. Jadi sebenarnya apa yang salah ini Pak di negara ini? Itu saja saya punya keresahan selama ini. Oke, baik, saya tampung. Mbak Desi bisa nambah kira-kira? Nggak apa-apa. Ini kita diskusi Pak ya, diskusi aja Pak. Diskusi nggak apa-apa, iya. Karena memang kasus-kasus kan itu kan ya. Ada komentar Mbak Desi? Ya, menurut saya sih Pak, bukan ada yang salah dari pendidikannya ya Pak, karena semua pendidikan tuh mengajarkan yang baik. Mungkin itu kembali lagi Mas ke diri mereka sendiri. Mungkin beberapa orang yang memiliki pangkat seperti misalnya polisi, tentara, dan sebagainya, karena mereka merasa mereka tinggi, jadi mereka jadi malah seenaknya gitu loh Mas. Jadi bukan, menurut saya, bukan salah, ada yang salah dari pendidikannya, tapi itu balik lagi ke diri mereka masing-masing gitu Mas. Oke, jadi kalau diperjelas di situ oknum ya. Nah, oknum kalau tujuan dari instansinya sudah benar tapi ada oknum yang tidak memahami seluruhnya terkait ya Pancasila ya. Pancasila. Jadi namanya oknum ya itu pribadi-pribadi tadi dijelaskan seperti itu. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Pemerintah harus hadir. Harus hadir di situ ya, harus dikembalikan lagi marwahnya. Marwah dari tujuan. Tidak semua dari ya orang per orang yang tergabung dalam instansi baik itu kepolisian, tentara dan seterusnya itu jelek, karena memang negara ini harus butuh polisi, butuh tentara. Tentara untuk keamanan negara, polisi pelayanan ya ketertiban di dalam
negeri sendiri, di dalam pemerintahan. Kalau ada oknum ya harus ditindak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, kan begitu ya. Nah, mengenai isi dari Pancasila ya, isi dari Pancasila ya harus mendalamin lagi. Makanya Pancasila itu mulai dari SD, perguruan tinggi, S1, S2, S3 sampai ada namanya Lemhanas, itu selalu ada. Ilmu negara, ilmu Pancasila diberikan jenjang. Contohnya kalau polisi itu mau naik pangkat ya, sekolah itu Pancasila dikasih kembali. Kemudian pendidikan kewarganegaraan diberikan kembali. Tapi kembali lagi ke oknum. Tidak bisa mengamalkan yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena di situ harus mempunyai rasa, ya, rasa di sini saling menghormatin, biarpun narapidana, biarpun orang dituduh yang mana setiap orang itu dianggap sama di depan hukum sebelum diputuskan. Nah, makanya itu harus dianggap sama, tidak boleh diapa-apain, ya, tidak boleh kekerasan dan seterusnya, apalagi sampai meninggal dan seterusnya. Itu kita sebagai akademisi ya protes, nggak boleh seperti itu, kan begitu ya. Kalau seandainya terjadi, maka oknum tersebut ya harus bertanggung jawab. Negara harus hadir gitu. Nah, mengenai bagaimana korelasi dengan Pancasila, ya jelas dia belum mengamalkan Pancasila seutuhnya. Biarpun itu narapidana belum terbukti dan seterusnya, karena ada azas praduga tak bersalah, maka diperlakukan sama, yaitu persamaan hukum sama, ya. Di depan hukum sama orangnya, dihormatin. Tidak, sekarang memang sudah ada reformasi hukum, jadi penyidik itu nggak marah-marah kayak zaman dulu. Kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi waktu zaman Orde Lama, Orde Baru, ini penyidik itu sekarang baik, gimana kabarnya, apakah sehat dan seterusnya. Karena saya juga ya salah satu ikut juga ngasih pendidikan di salah satu instansi, pasti seperti itu. Ya, jadi di situ adalah memberikan pemahaman. Tetapi itu tadi kalau oknum ya agak susah. Sampai kapanpun kalau tidak berubah, tidak bisa membawa diri. Contoh permasalahan di rumah tahu dibawa ke kantor, kemudian balas dendam dari rumah ke orang lain dan seterusnya. Nah, teman-teman, rekan-rekan sebagai akademisi tidak perlu khawatir, ya. Seandainya menulis mengenai kekerasan, nanti membuat tesis kekerasan oknum ini di dalam ini gitu. Ini bagus. Jadi kewajiban kita adalah memberi pemahaman kepada aparat. Nah, jadi dulu waktu saya kuliah juga kalau nanti tesis ini masih skripsi ya. Skripsi itu kan masih umum, tapi nanti kalau sudah tesis, disertasi itu menukik sekali. Contoh kalau bikin tesisnya mengenai sikap arogansi oknum militer, oknum polisi, boleh ditulis seperti itu. Nanti kita cari garis besarnya nih seperti ini. Kita hubungkan dengan Pancasila seperti ini. Seharusnya seperti ini, sarannya seperti ini. Gitu. Kita akademisi nggak usah khawatir. Jadi tetapi kita hanya memberi masukan. Seharusnya jadi polisi atau jadi tentara atau jadi aparat apapun, pegawai apapun tadi disampaikan oleh Mbak Desi, ya harus mengamalkan dari Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada agama di muka bumi ini, khususnya di Indonesia itu yang mengajarkan jelek. Betul nggak, Mas Farhan? Mas Fahri? Semua mengajarkan baik, itu ketuhanan. Nah, itu. Kemudian kemanusiaan. Sesama manusia, mau rambutnya keriting, hitam, putih, tinggi, pendek, dan seterusnya, itu sama. Kita harus saling mencintai sesama manusia. Karena tadi Mbak Desi menyampaikan di atas bahwa yang menciptakan ini Tuhan, Allah SWT, menciptakan seisinya. Termasuk manusia menciptanya sama. Jadi indah sekali itu manusia diciptakan oleh Tuhan itu, kan begitu ya. Oleh Allah itu. Maka kita saling mencintai. Ya mohon maaf, tidak boleh dibully. Yang nggak punya tangan dibully, yang nggak punya hidung dibully. Itu memang yang paling indah seperti itu. Jadi kita syukuri. Nah, mengembangkan sikap tenggang rasa, biarpun itu baru diduga. Contohnya
ada naik motor, ditangkap polisi, kemudian wah ini motornya nggak ada spion, kemudian tahu-tahu ada oknum yang memasukkan narkoba di jok motor, dianggap dia itu. Nah, nanti bicara depan hukum yang benar, tapi tidak boleh langsung digebukin, tidak boleh langsung istilahnya ditembak, dihajar sampai meninggal dan seterusnya. Itu secara akademisi, secara ilmunya, teorinya seperti itu ya, Mas Fahri ya, Mas siapa tadi, Mas Fahri yang nanya ya. Nah, seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi nanti kalau rekan-rekan ini jadi pejabat, mungkin jadi ASN, jadi polisi, jadi tentara, jadi wamil, jadi anggota dewan, tidak boleh semena-mena. Kita harus benar-benar mengamalkan sila pertama sampai sila kelima yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi. Kan seperti itu. Tinggal porsinya di mana. Jadi gitu kira-kira. Jadi kalau diskusi rekan-rekan tidak masalah. Seandainya tadi ada pertanyaan, wah ini direkam di YouTube, nanti dilaporkan nggak ada. Nah, jadi kita ini diskusi, bukan menyalahkan itu dan seterusnya. Karena kita mencari solusi supaya tidak ada oknum-oknum lagi yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini kan contoh kasus ya, Mas Fahri ya. Contoh kasus. Jangan sampai terjadi ada oknum yang sudah sekolah SD sampai kuliah, sampai S1, sampai ilmu kepolisian, menghajar orang yang baru diduga, yang belum tentu salah, sampai meninggal di penjara. Kan gitu. Jangan sampai itu. Nggak boleh. Kan gitu. Karena Pancasila, ya setiap nafas kita hidup di bangsa Indonesia itu harus benar-benar memahami, mengamalkan Pancasila. Kira-kira seperti itu ya, Mas Fahri, Mbak Desi ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Tuh, itu udah dapat nilai itu, baru nanya aja. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan, Mas. Ini iPhone doang, namanya nggak ada. Saya ngabsennya susah. Saya ganti dulu. Wah, kalau ada namanya, saya bikin absennya susah nih. Saya megang 3 absen sebabnya di sini nih. Untuk nilainya namanya susah saya. Oke, nggak apa-apa, nggak ganti nggak apa-apa. Namanya siapa? Saya absen. Pak, maaf, boleh izin sholat sebentar, Pak? Boleh, boleh. Gantian aja nanti kita ini. Wildani, Pak. Wildan. Oke, Mas Wildan dari TI ya? Iya. Silakan. Ini nunggu langsung aja. Desinya. Langsung aja. Iya, baru-baru ini kan saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Di situ judulnya, saya lupa judul lengkapnya, ada LGBT. Nah, kemudian beberapa waktu setelahnya di take down, ya kan. Kalau misalkan sebenarnya fenomenanya banyak ya di Indonesia, termasuk yang transgender, kelihatan lah banyak artis-artis yang transgender segala macam. Kalau dari sisi nilai-nilai Pancasila itu gimana ya Pak? Kan apakah itu melanggar nilai Pancasila atau tidak? Kalau melanggar, nilai apa yang dilanggar? Kemudian kenapa secara terang-terangan mereka ada di mana-mana gitu, dan itu tidak ditindak atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Oke, LGBT itu laki sama laki ya? Lesbi, gay. Oh gitu ya. LGBT sesama jenis Pak. Kalau bisex 2 jenis. Oh gitu ya. Jadi artinya banyak, laki sama laki gitu ya, perempuan sama perempuan gitu ya. Iya Pak. Terus ada yang transgender, cowok jadi cewek gitu. Oke, ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Desi. Dan barusan juga saya jelaskan ya di situ. Pancasila ini kan masuknya kan ketuhanan yang Maha Esa, punya agama. Artinya di sini bahwa memeluk agama. Kalau orang beragama kira-kira hal kayak gitu cocok nggak? Ya kan? Gitu. Saya kira seluruh agama, kan Allah ini menciptakan hanya 2 jenis, laki sama perempuan. Nah, hadisnya juga ada, Qurannya juga
Nah, dari dua jenis itu saling mencintai untuk membangun rumah tangga, membangun kelompok, sampai membangun bangsa, berbangsa. Itu dari dua jenis. Kan gitu ya, cowok, cewek, kemudian ketemu, diberikan kan awalnya dari Siti dan Siti Hawa dan Adam. Apa namanya itu? Di situ. Kemudian dari dua jenis tersebutlah saling mencintai. Jadi tidak menciptakan hanya cowok sama cowok, ya. Hanya dua asal mula kita ini, yaitu cewek satu, ya, kemudian apa namanya itu sama cowok satu, ya. Nah, dari dua jenis itu membentuk keluarga untuk ketemulah kan begitu, membangun keluarga, membangun lingkungan sampai berbangsa. Pada garis besarnya seperti itu. Dan tidak ada satu agama pun yang menghalalkan cewek sama cewek, cowok sama cowok. Itu kan ya dilarang oleh agama. Apakah bertentangan dengan Pancasila? Udah jelas. Dari ketuhanan udah bertentangan kan gitu ya. Kalau dari kemanusiaan mungkin tidak ada yang menghormati, tidak menyakiti, dan seterusnya. Mungkin dia mengamalkan itu. Tapi yang jelas tidak mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. LGBT. Ya mengenai diakuin banyak di mana-mana, ya Allahu alam, yang artinya ya dia tidak ngerti itu. Ya jauh dari agama. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, ya saya juga melihatnya juga geli aja, masa cowok sukanya cowok. Kayak apa ya? Tapi ya sudah, itu kan perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman dari zaman dulu, Nabi Lut dan seterusnya itu kan ada kayak gitu. Tapi kan setelah munculnya Islam tidak boleh seperti itu, haram gitu. Kalau saya juga membaca beberapa literatur dari agama lain, nggak ada itu yang dikawinkan, ya mohon maaf, di gereja cowok sama cowok, cewek sama cewek. Di Islam juga nggak ada contohnya. Itu zaman yang sudah kebalik. Dan mengenai Pancasila yang dilanggar, sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, memang di situ kan harus ketuhanan itu intinya, kalau di dalam Pancasila kan saling menghormati sesama antar pemeluk dan mengenai kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, tapi di situ Tuhannya adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, masalah menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Kan begitu nih, tadi disampaikan oleh Desi itu, yaitu yang nomor 2 itu membina kerukunan hidup antar umat sesama agama, kemudian kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Nah, itu hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Ya, kan kalau dengan kata Tuhan, orang punya agama. Kalau nggak punya agama namanya ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Kalau percaya ada Tuhan, punya agama. Dan kalau punya agama, nggak ada yang melegalkan tentang LGBT kayak gitu. Itu menurut saya, Mas. Ya, gitu, Mas Wildan ya. Nah, ini diskusinya seperti itu. Nah, apakah yang dirugikan? Ya kurang nyaman. Nah, kalau Bapak kurang nyaman, kanan kiri ada punya tetangga yang laki semua laki, kemudian contoh mohon maaf, terang-terangan, ya nggak menghormatin kita. Artinya seperti itu, kita punya keluarga, punya anak, punya rumah tangga, di kanan kiri kita ternyata laki-laki suka laki-laki, kemudian bermesraan di depan kita, contohnya yaitu tidak menghormatin kita juga kan gitu. Nah, kalau yang fatal memang ini adalah tidak mengamalkan sila pertama, itu yang fatal. Kalau lain-lainnya itu sesama manusia, persatuan itu dengan negara. Kalau kerakyatan itu musyawarah, kalau keadilan itu ya sikap adil kalau jadi terhadap sesama kita, kalau jadi pejabat dan seterusnya tidak menggunakan hak orang lain, nah itu keadilan. Tapi yang fatal adalah sila pertama. Itu Mas Wildan.
Nah, menurut Mas Wildan gimana kira-kira? Iya, mungkin secara garis besar sama ya, cuma lebih kepada apa ya? Kalau di masyarakat kan sepertinya saya nggak tahu juga sih kalau misalkan artinya kan perilaku seperti tadi melanggar Pancasila. Tapi bagaimana hukum untuk orang-orang yang melanggar Pancasila ini, termasuk tadi sih walaupun sila pertama gitu, termasuk orang yang misalnya ateis, itu kan berarti tidak sesuai dengan sila pertama gitu. Betul. Dan bagaimana hukumnya di Indonesia gitu? nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, tes nggak ada tempat. Contohnya apa? KTP ada nggak di situ? Pasti agama kan ya? Ya, termasuk yang ini LGBT, Pak. Ya. Soalnya masih apa ya? Masih orangnya masih ada aja, nggak kena hukum gitu. Ya agak susah ya kalau belum ada undang-undang LGBT, karena hukum itu begini. Hukum itu adanya larangan. Contoh di KUHP, zina. Zina itu hubungan badan lawan jenis. Kan begitu? Lawan jenis itu zina. Nah, jadi hukumnya itu hukum itu norma kehidupan. Kalau di sila kemanusiaan tadi disampaikan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Manusia enggak sih kalau laki sama laki kan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita kalau kita terjemahkan satu persatu dari yang disampaikan Mbak Daisy. Lah mengenai hukum di Indonesia, jadi ada Pancasila di Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa negara kita negara hukum. Kemudian di dalam KUHP tidak ada perbuatan hukum yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang. Nah, makanya di situ hukum itu dibuat ya, orang-orang itu dipidana kalau ada perbuatan. Nah, perbuatan itu tidak bisa dipidana kalau belum ada hukumnya. Nah, paham ya? Artinya kalau orang berbuat belum ada hukumnya, maka dibuat hukum. Contoh, ada sekarang hukum kekerasan rumah tangga. Dulu nggak ada. Orang nempelin anak, keluarga, itu nggak ada. Tapi sekarang sudah ada. Contoh ITE, Undang-Undang ITE. Dulu nggak ada, ngomong sembarangan di Facebook, nggak ada hukum. Sekarang ada hukum di Facebook, di Instagram, dan seterusnya. Karena ada Undang-Undang ITE. Nah, mungkin kemarin mau dibuat Undang-Undang LGBT, tapi belum sampai sekarang. Nah, di KUHP yang baru itu kelihatannya ada. Karena itu tidak boleh LGBT kumpul kebo dan seterusnya. Draftnya ada seperti itu. Moga-moga cepat disahkan. Tunggu hukumnya, Mas. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Tapi yang jelas sila pertama, sila kedua itu dilanggar. Nah, gitu kira-kira gitu. Kemanusiaan, ketuhanan dilanggar. Ini jam berapa ya ini? 6:30, Pak. Sholat dulu. Oke, gimana? Tadi sudah TI. Kita sampai jam berapa ya? Jam 7 ya? Jam 7. Karena kurang sedikit lagi. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Mas Didi. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Iya, saya mau nanya Pak. Sekarang banyak yang penolakan mendirikan tempat ibadah ya, terutama yang minoritas ya itu. Itu sikap kita ya. Sedangkan beragama itu dilindungi sama undang-undang. Itu sikap kita harus gimana ya? Menyikapi fenomena ya. Fenomena seperti itu, Pak. Oke. Jadi tadi dicontohkan contoh kasus oleh Mbak Desi terkait katedral. Itu bagus sekali. Ini contoh kasusnya bahwa katedral itu berdampingan seberangan dengan Istiqlal. Di Bali juga ada gereja, pura sama masjid, yaitu di yang dekat patung kuda yang banyak itu Krishna Wisnu Kencana. Nah, itu kanannya itu 3. Itu juga jadi 1. Nah, sikap kita sebagai orang yang berada di Indonesia, apalagi nanti sudah sarjana dan seterusnya,
Nah, hal tersebut ada aturan. Yang pertama, ada wilayah yang boleh dibangun RT RW, yaitu di situ tata ruang ya. Jadi rencana tata ruang ya wilayah. Ada RDTR, rencana detail tata ruang. Selama itu tidak dilarang pembangunan tempat ibadah, ya kita sebagai saling menghormati, ya saling menghormati. Nah, kalau mau diriin, ya kenapa tidak, kan begitu? Memang ini sebagai Pancasila ya, bukan istilahnya, bukan kok ini Pak Sugeng Muslim kemudian menghalalkan berdirinya gereja, bukan seperti itu. Kita bicara mengenai akademisi Pancasila, ya, karena kita yang pertama mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, ya, dengan penganut dan mengembangkan sikap saling menghormati. Kalau orang lain bisa menghormati kita, mentang-mentang mayoritas, apakah minoritas juga nggak diberi kesempatan? Silakan, nggak masalah gitu. Saya juga banyak dulu waktu saya anggota DPRD Komisi 2 yang kemudian membidangi bidang agama, banyak masyarakat menolak tentang berdirinya gereja di daerah mayoritas yang Muslim. Ada juga yang daerah mayoritas non-Muslim, contohnya juga ada juga menolak didirikan masjid dan seterusnya. Maka negara harus hadir. Harus hadir di situ menengahi. Sebagai warga kita sikap menghormati. Silahkan. Ya kan begitu. Yang penting kan ada koridor. Sampai kalau sekarang Menteri Agama memberi toleransi, jangan saling mengganggu. Sampai speaker aja diatur. Itu fungsinya adalah untuk memberi penghormatan ke non-Muslim supaya tidak terganggu, supaya tidak berisik dan seterusnya. Biarpun ada pro kontra, Mas. Tapi kalau secara Pancasila kita harus menghormati. Sikap kita tidak masalah. Seperti itu, ya. Yang penting satu, koridor, rencana tata ruang sesuai. Ya, kemudian rencana RTW sesuai dan seterusnya. Kan sudah ada di KUB. KUB itu kerukunan umat beragama dan seterusnya. Yang penting tidak mengganggu, tidak saling mengganggu. Kan ini hanya komunikasi. Banyak di daerah tetangga Tangsel banyak larangan itu sampai kasus bertahun-tahun. Contohnya Kota Depok, mau diriin gereja waktu itu susah sekali sampai ke Mahkamah Agung dan seterusnya. Karena apa? Sikap pemerintahnya takut dengan masyarakatnya di demo dan seterusnya. Nah, ini artinya kita belum bisa menghormati. Ini secara akademisi Pancasila loh, Mas ya. Iya, Pak. Seperti itu, kira-kira gitu. Sikap kita adalah saling menghormati. Gitu. Tapi jangan dipaksakan, kalau memang itu tempatnya rumah ya buat rumah ibadah masing-masing. Jangan rumah buat yang kayak ya artinya kita mayoritas itu kita mengayomi yang minoritas. Bagaimana rasanya kalau kita ada di Bangkok sana yang Hindu Buddha di sana. Itu Islam minoritas. Bagaimana di Amerika juga. Sekarang Amerika juga sudah memberikan peluang. Dulu bangun masjid susah, sekarang sudah gampang. Itu sikap-sikap seperti itu kita jaga. Kalau di negara lain yang tidak mempunyai Pancasila aja bisa begitu, kenapa kita yang punya Pancasila kadang tidak bisa seperti itu? Gitu kira-kira, Mas. Iya, Pak. Ya. Oke, karena ini sudah 6:30, saya juga mau maghrib. Kita tutup atau kita hold dulu? Kita ini. Tutup aja. Baik, besok yang presentasi gantian ya. Oke. Yang belum, yang saya terlambat hadir, Pak. Enggak apa-apa, udah tercatat kok di sini. Udah saya screenshot barusan, kemudian udah saya rekam. Jadi besok gantian, ya, gantian siapkan dari SI besok presentasi. Gitu. Ini ya aktif ya, karena ini sampai akhir kita diskusi karena untuk mendongkrak nilai nih biar makalahnya nggak terlalu banyak ya. Udah cukup satu ini, Bapak Ibu rekan-rekan membuat makalah, tapi aktif untuk mengomentari, untuk nambah, untuk bertanya dan seterusnya. Oke. Oke, Pak. Oke, kita tutup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Masih ada Terima kasih, pelajaran Pak. lagi? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih, Ya Pak. sudah, istirahat sebentar baru mulai lagi biar otaknya agak fresh dikit. Ya, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Sukses ya. Iya, Pak. Oke, amin. Oke.